Baik, dapat dilihat pada sebelah kanan saya, yaitu merupakan cuplikan dari berita tertangkapnya Dewa Nyoman Wiratmadja yang merupakan dosen aktif Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana, dan beliau menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pengurusan dana insentif daerah Kabupaten Tabanan tahun 2018. Kasus ini bermula ketika kondisi keuangan daerah Kabupaten Tabanan mengalami defisit pada tahun 2017 dan mantan bupati saat itu memilih menaikkan jumlah perolehan alokasi DID dengan cara meminta Wiratmadja yang saat itu selaku staf khusus bidang ekonomi dan pembangunannya untuk menemui dua pejabat Kemenkeu dan menyuap dengan istilah dana istiadat sebesar 600 juta dan 55.300 dolar Amerika Serikat. Atas perbuatannya, ia diberi sanksi pemberhentian sementara seperti yang tertuang dalam Pasal 88 Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dapat kita lihat bahwa ada 4 orang ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Lalu, mengapa banyak oknum ASN yang terlibat dengan tindak pidana korupsi ini? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien, dan tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan. Pada video di samping, kita dapat melihat oknum dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Halu Oleo Kendari dilaporkan oleh salah satu mahasiswi akibat tindakan pelecehan seksual yang dilakukannya. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, oknum dosen ini telah melanggar beberapa pasal, antara lain Pasal 5 ayat 2 poin L, yaitu menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, serta pasal 7 ayat 1 poin A1 dan A2, yaitu melakukan pertemuan dengan mahasiswa secara individu di luar area dan jam operasional kampus. Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus tersebut. Yang pertama, menetapkan fakta integritas untuk kepatuhan komitmen pimpinan dalam menindak tegas PNS yang terlibat tindak pidana korupsi dan pelecehan seksual. Yang kedua, melakukan kerjasama atau MOU dengan Kemenkumham, yaitu Ditjen Permasyarakatan untuk menerbitkan data PNS yang dihukum penjara. Yang ketiga adalah penguatan fungsi pengawasan dan kontrol di inspektorat instansi pusat atau daerah. Dan yang terakhir adalah melakukan pemblokiran data PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pelecehan seksual. Pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Kepegawaian 2022 yang diselenggarakan secara hybrid pada Forum Evaluasi Pengelolaan Manajemen Kepegawaian se-Indonesia. Dan pada forum tersebut diumumkan juga pemenang BKN Award tahun 2022. Kemenkumham meraih posisi pertama pada kategori penilaian kompetensi, kemudian posisi kedua pada kategori penerapan pemanfaatan data, sistem informasi, dan CAT. Melalui pengimplementasian sistem merit, Kemenkumham menilai pegawai menurut kompetensi, kualifikasi, dan kinerjanya. Ujungnya ada pelayanan pada masyarakat yang memuaskan. Kemenkumham berusaha menyesuaikan kompetensi ASN dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi. ASN Kemenkumham harus melek teknologi untuk pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Pengelolaan SDM yang berkualitas di Kemenkumham telah dimulai sejak tahapan awal, yaitu seleksi masuk pegawai. Kementerian yang dipimpin Yasona Lauli ini menerapkan sistem Computer Assisted Test atau tes menggunakan komputer. Hasil tes peserta dapat dilihat secara real-time. Sistem CAT menunjukkan transparansi Kemenkumham. Peserta tes dengan kemampuan terbaik yang dapat maju selangkah lebih dekat menjadi ASN Kemenkumham. Kementerian Perdagangan mendukung optimalisasi implementasi program sehat, inovatif, dan aman pakai Quick Response Code Indonesian Standard atau SIAP-KRIS yang dibuat oleh Bank Indonesia. Program ini telah diterapkan pada pusat perbelanjaan seperti mal, pasar rakyat, urusan kependudukan, pembayaran pajak daerah, pajak kendaraan, dan masih banyak lagi.
Kris antar negara yang dapat dipakai di 4 negara ASEAN, yaitu Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, dan tentu saja Indonesia. Sehingga kita dapat melakukan digitalisasi sistem pembayaran cross-border, QR, fast payment, dengan pembayaran mata uang lokal yang sekaligus mendukung pariwisata, mendukung UMKM, dan juga mendukung ekonomi keuangan digital secara nasional. Saya Yoga Mistika Putra, peserta Latsar Angkatan 37. Hari ini saya membahas tentang 4 video yang berkaitan dengan best and bad practice yang dilakukan oleh ASN. Video pertama yang akan saya bahas adalah video yang eh, diunggah pada 1 Juni 2002 yang lalu di kanal YouTube-nya Wali Kota Bogor, Bima Arya. Di video yang berdurasi 5 menit 42 detik itu terlihat Bima Arya melakukan eh, inspeksi lah seperti itu kepada para kepala dinas yang telah dia wajibkan untuk menggunakan produk lokal, produk dari UMKM lokal. Yang menarik dari video ini adalah Bima Arya selaku wali kota eh, menekankan kepada para ASN di lingkungannya untuk mengenakan eh, seragam atau setelan dari produk lokal. Ini sesuai dengan nilai eh, dari Smart ASN yang menekankan nilai-nilai nasionalisme dan diantara mencintai produk tanah air, produk lokal. Dan ini pun akan berdampak bagi pelaku UMKM sehingga usahanya semakin bergiat. Video kedua yang ingin saya bahas adalah video salah seorang eh, dosen berprestasi, Dr. Ratnaning Tias atau disapa dengan Ibu Nining. Yang menarik dari Ibu Nining adalah beliau merupakan dosen berprestasi dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang tahun 2022. Video ini diunggah pada 30 Juni tahun 2022 oleh jurusan Kesehatan Terapan. Di dalam video, di dalam video ini ditampilkan sosok Ibu Nining selaku dosen dan juga peneliti. Jadi beliau memanfaatkan keilmuannya untuk menghasilkan suatu produk semacam krim yang dapat digunakan bagi penderita diabetes mellitus. Krim ini berguna untuk melembabkan kulit. Atas kontribusinya ini, Ibu Nining mendapat banyak penghargaan. Selain itu, Ibu Nining juga membuka klinik bagi masyarakat, khusus klinik diabetes mellitus yang manfaatnya sangat dirasakan sekali oleh masyarakat. Sesuai dengan sesuai dengan tujuan dari manajemen ASN yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan ASN yang profesional. Dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Nining selaku dosen dan peneliti yang memanfaatkan keilmuannya untuk dapat berguna bagi masyarakat banyak. Video berikutnya, nah, video berikut yang ingin saya tampilkan di sini adalah video yang diunggah oleh Kompas TV pada 20 Agustus 2002 terkait dengan Karomani, dosen atau rektor Universitas Unila yang terlibat
kasus tindakan pidana korupsi, suap penerimaan mahasiswa baru. Apa yang dilakukan oleh Karomani dan para tersangka lainnya ini dan pejabat lainnya ini mencerminkan eh, pengelolaan ASN yang tidak baik karena pengelolaan ASN atau manajemen ASN itu terkait dengan terwujudnya ASN yang bebas dari korupsi. Menurut saya satu yang dapat dilakukan untuk mengatasi ini atau mengurangi perilaku ini adalah dengan menerapkan sistem terintegrasi dalam penerimaan mahasiswa baru. Jadi melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk juga pemerintah pusat, sehingga penerimaan mahasiswa baru di kampus-kampus melalui jalur mandiri dapat diawasi. Terakhir adalah video mengenai dosen UGM yang diduga menyebar ujaran kebencian pada Ade Armando. Nah, ini diunggah di kanal kompas.com dan juga diunggah pada 18 April 2022. Yang dilakukan oleh dosen ini adalah membuat atau memposting ujaran kebencian di media sosial yang dia punya terkait dengan kasus Ade Armando yang beberapa waktu lalu. Ini tentu saja tidak sesuai dengan eh, etika profesi seorang dosen yang harusnya jauh dari hal-hal yang seperti ini. Eh, Terkait dengan integritas dan etika profesi dari manajemen ASN. Jadi untuk selanjutnya harusnya ASN itu membuat suatu perhitungan yang matang kalau dia ingin memposting atau memberikan statement di media sosial karena ini berdampak pada eh, sisi ASN itu sendiri. Terima kasih. Selamat malam.